Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di mana tadi malam Allah telah mematikan kita dan tadi subuh Allah telah mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Ini merupakan salah satu nikmat, dikarenakan berapa banyak di antara saudara-saudara kita mereka dipanggil oleh Allah, mereka meninggal dunia pada saat mereka sedang berada dalam keadaan tidur. Dan nikmat lain yang masih Allah berikan kepada kita adalah pada saat diberikan kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan, menghayunkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan mulia ini, di tempat majelis ilmu ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mari kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar apa? Agar rasa cinta terhadap amalan-amalan dan pedoman hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu tidak terasa berat pada saat kita ingin melakukannya. Kelak pada saat nanti kita dibangkitkan, maka kita akan mencari sosok seorang tersebut, manusia agung tersebut. Sebesar apapun kekayaan yang kita peroleh hari ini, semegah apapun jabatan yang kita miliki, dan sehebat apapun kita, kecerdasan kita, pangkat apapun yang kita raih, maka pada saat dibangkitkan, maka kita akan mencari sosok baginda Rasulullah SAW untuk meminta syafaat dari beliau. Ini merupakan salah satu momen yang masih Allah berikan kepada kita. Mari senantiasa kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyambung tafsir surat Al-Infitar ayat 13 sampai dengan ayat 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Tiga ayat ini merupakan cerita yang baru dari fase dari surat Al-Infitar. Pada saat awal surat itu menceritakan bagaimana proses terjadinya kiamat. Setelah itu diceritakan juga kepada kita bahwa semua amalan-amalan kita itu akan ada yang mencatatnya, dan mereka-mereka orang-orang yang tidak mau mempercayai tentang hari akhirat ini, mereka itu bukan dikarenakan kemurahan Allah, akan tetapi mereka mengingkari harinya kebangkitan. Di ayat ini Allah ingin memberikan sebuah kepastian kepada kita dengan dimulainya firman-Nya dengan nun taukid. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya. Ini Allah ingin memastikan bahwasanya setelah menceritakan beberapa hal sebelumnya, maka Allah ingin memastikan bahwasanya innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, lafi na'im, mereka itu akan mendapatkan kenikmatan. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Di sini Allah mengungkapkan dengan kata-kata abrar. Abrar itu berasal dari kata barrun, yaitu berbuat kebaikan. Dan Allah tidak memastikan kebaikan satu jenis saja.
Akan tetapi berbagai macam kebaikan yang membuat kemaslahatan kepada umat, maka ini akan dicatat oleh Allah. Sehingga apa? Kita diperintahkan untuk melakukan sebuah amal kebaikan kepada orang tua senantiasa, walaupun orang tua itu bukan seagama dengan kita. Birrul walidain. Kendati ada teman-teman, ada saudara-saudara itu sudah masuk Islam tapi orang tuanya tidak masuk Islam, maka kewajiban sebagai seorang anak itu untuk melakukan birrul walidain, untuk melakukan berbuat baik terhadap orang tuanya. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah masuk Islam, orang tuanya masih dalam tidak beriman, maka dia tidak lagi mengayomi orang tuanya. Maka dia tetap bertugas, bertanggung jawab untuk melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Walaupun sudah beda akidah. Kenapa? Dikarenakan Allah ingin memastikan kepada kita bahwasanya dengan sebuah ungkapan yang sangat majazi. Majazi itu adalah sebuah perumpamaan, yaitu dengan kata-kata na'im. Kata-kata na'im ini adalah sesuatu yang sangat abstrak, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebagian orang itu paling nikmat kalau seandainya habis makan mie, dia isap rokok Samsung misalnya, itu kenikmatan bagi dia. Ada sebagian orang kenikmatan itu ada habis makan mie, minum es teh. Itu kenikmatan, sangat abstrak sih. Seseorang itu bisa menerjemahkan sesuai dengan seleranya dan keinginannya. Sehingga apa? Pada saat Allah mengungkapkan ungkapan na'im, itu adalah kata-kata majazi. Kenapa? Karena kenikmatan yang diperolehi oleh manusia hari ini di dunia itu semuanya semu. Akan tetapi kenikmatan yang paling hakiki itu adalah kenikmatan pada saat seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kenapa? Karena nanti diungkapkan di dalam ayat-ayat yang lain bagaimana kenikmatan surga. Mereka akan duduk di atas dipa-dipa. Dipa-dipa tersebut bisa naik sendiri, bisa turun tersendiri. Dan mereka menginginkan apapun yang mereka inginkan itu akan didapati di dalam surga. Bayangkan kalau seandainya orang menanyakan apakah Ustaz ada es krim di dalam surga? Ada. Apa ayatnya? Yaitu apapun yang diinginkan oleh manusia di dalam surga itu akan diberikan oleh Allah. Maka kenikmatan yang terjadi di atas dunia ini, senikmat apapun fasilitas yang kita perolehi, itu adalah semua abstrak. Itu hanyalah sementara, dan itu sangat tergantung kepada seseorang yang melakoninya. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya keluarga Rasulullah SAW beserta keluarganya itu tidak pernah kenyang dalam keadaan 3 hari berturut-turut. Ini merupakan hadis sahih yang menandakan bahwasanya Rasul itu dalam keadaan kelaparan. Bukan berarti Rasul itu tidak mempunyai apapun, bukan Rasul itu miskin, bukan. Akan tapi pada saat ada sesuatu yang ada dari Rasul itu akan diberikan kepada orang lain. Nah, suatu hari Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya. Pada saat Rasul keluar dari rumahnya, Rasul bertemu dengan Abu Bakar. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, apa yang membuat kamu itu keluar wahai Abu Bakar? Ju' ya Rasulullah. Yang membuatku lapar itu adalah lapar. Yang membuatku keluar itu adalah lapar. Lalu ketemu dengan salah seorang sahabat yang lain lagi, yaitu Umar. Pada saat ketemu sama Umar, ditanyakan oleh Rasulullah, apa yang membuatmu keluar wahai Umar? Aku lapar wahai Rasul. Berarti kita bertiga ini berkumpul dengan satu alasan yang sama, yaitu dalam keadaan lapar. Maka pada saat itu mereka mendatangi salah seorang rumah orang Ansar, dan pada saat datang ke rumah orang Ansar tersebut tidak ada orang rumahnya, tidak ada laki-lakinya. Maka mereka menunggu, dipanggillah sahabat Ansar tersebut dari kebun kurma, lalu kembali. Lalu mereka menceritakan apa penyebab mereka, kedatangan mereka ke rumah tersebut. Ternyata mereka sudah 2 hari tidak mempunyai makanan apapun untuk dimakan. Bayangkan, ini adalah penguasa timur dan barat, penguasa Romawi dan Persia. Tapi kondisinya itu adalah dalam keadaan lapar seperti itu. Maka pada saat itu seorang sahabat tersebut sangat-sangat sedih melihat kondisi seorang pemimpin dunia pada saat itu beserta orang yang terbaik di sekelilingnya dalam keadaan lapar. Maka dimasaklah, pada saat itu dimasaklah kambing, lalu dihidangkan kepada Rasul. Pada saat Rasul memakan kambing tersebut, maka Rasul mengatakan hadzan na'im. Ini adalah nikmat.
Dan nikmat ini akan diminta pertanggungjawab nanti hari akhirat. Bayangkan hari ini, betapa banyak kenikmatan yang kita diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidur malam dalam keadaan nyenyak, ruang ber-AC, kasur empuk. Apakah itu semuanya fasilitas tersebut bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Apakah fasilitas tersebut bisa meningkatkan keimanan bawahan kita kepada Allah? Maka bersyukur Bapak Ibu semuanya yang berada di jajaran TNI ini, jika ada seorang pemimpin seperti Bapak dan beliau membuatkan kebaikan-kebaikan seperti santunan. Di bulan Ramadan ada santunan berbuka puasa bersama. Ini adalah sebuah kebaikan ini, dan berbagai macam kebaikan tersebut itu akan didapati nanti di hari akhirat. Karena setiap kebaikan tersebut itu dijawab dengan apa ayat sebelumnya. Di mana ayat sebelumnya mengatakan, kenapa orang-orang yang berbuat baik ini akan didapati di dalam surga? Dikarenakan ya'lamuna ma taf'alun. Karena semua nanti kebaikan yang kita lakukan itu akan kita ketahui. Mana kebaikan? Hari ini subuh Kamis kita duduk di tempat ini. Ini adalah sebuah kebaikan. Oh, ini adalah kebaikan yang dulu pada saat saya duduk bermajelis ilmu di Masjid Al-Fitrah Korem. Ini adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan ini akan kita ketahui. Dari mana kita ketahui? Dari ayat yang sebelumnya. Ya'lamuna ma taf'alun. Semua kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan semuanya datang kembali. Maka orang-orang yang innal abrara lana fi na'im, orang-orang yang melakukan kebaikan, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah di dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang melakukan kefasikan, kemusyrikan, mereka itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Kata-kata jahim itu Allah ungkapkan dengan kata-kata yang pasti, bukan kata-kata yang majazi, bukan kata-kata yang abstrak. Kenapa? Karena jahim itu merupakan sesuatu yang memang pasti dan nyata dan pedih. Dan pasti pedih, ngeri, dahsyat kepedihannya. Kata-kata fujar ini dari fu'al, asal katanya ini adalah isim taf'il dari fu'al, yang menunjukkan apa? Ini hanya berlaku kepada orang-orang kafir. Jadi harus ada keyakinan kepada kita semuanya bahwasanya yang masuk di dalam neraka dan kekal di dalam neraka itu adalah orang musyrik. Orang yang beriman, sekecil apapun keimanannya kepada Allah, maka mereka itu akan dikeluarkan dari neraka. Nah, ada yang aneh hari ini. Orang-orang muslim itu suka menjadi panitia surga dan menjadi suka panitia neraka. Bagaimana maksudnya? Mereka sering menggolongkan, oh orang ini masuk neraka, oh orang ini masuk surga. Seakan-akan tugas malaikat itu sudah diambil alih oleh mereka. Ini yang paling bahaya. Sehingga apa? Ada sebuah kebahagiaan bagi mereka pada saat mereka membahas di mana posisi ayah Rasul, di mana posisi ibu Rasul, di mana posisi orang tertentu, di mana posisi ayah Nabi Ibrahim. Ada suatu kebahagiaan pada saat mereka ingin mengatakan bahwasanya mereka itu adalah berada di dalam neraka. Padahal tidak ada yang tahu. Jangankan kita, Rasul sendiri juga mereka tidak pernah menyatakan sikapnya di mana posisi itu. Karena pada saat Rasul ditanyakan oleh salah seorang sahabat, di mana ayahku? Pada saat itu Rasul mengatakan bahwasanya ayahmu di neraka. Lalu sedih orang tersebut yang menanyakan, melihat raut wajahnya yang sedih, Rasul ingin menghibur. Lalu mengatakan bahwasanya ayahku juga di neraka. Kata-kata ayah, al-ab, itu di dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk paman. Dan banyak ungkapan kata-kata abun itu dalam bahasa Arab itu juga digunakan untuk paman. Kenapa? Karena inilah yang dinamakan dengan kekayaan kosakata bahasa Arab. Jadi kita tidak boleh ingin mengklaim bahwasanya ayah Rasul itu dalam neraka. Bahkan kita tidak tahu ayah kita di mana posisinya. Kok kita berani-beraninya, kok kita tega-teganya untuk mengatakan bahwasanya ayah Rasul itu di neraka. Orang tua kita sendiri kita tidak tahu di mana posisinya. Apakah masuk ke dalam surga? Apakah hari ini beliau itu, mereka itu semuanya sudah bebas dari azab? Tidak ada. Maka inilah fungsinya. Fungsi kita, bagi seorang anak yang sudah tidak mempunyai lagi anak, maka doa dari seorang anak itu adalah birrunnya, kebaikannya, dan kebaikan tersebut akan kita dapati. Saya mungkin bisa masuk surga dikarenakan apa? Dikarenakan doa panjatan saya kepada orang tua. Saya masuk surga dikarenakan apa? Dikarenakan sedekah saya kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia.
Betapa banyak hari ini pada saat kurban kemarin orang itu berdalih, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Mereka tidak mau berkurban untuk orang tuanya. Kenapa? Karena nggak sampai katanya. Padahal mereka mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, kelebihan harta. Tapi mereka enggan untuk bersedekah kepada orang tuanya. Namun ada seorang anak pada saat setiap waktu hari raya kurban dia itu terus berkurban. Dikarenakan apa? Dia teringat dengan ungkapan innal abrar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Baik berbuat baik itu kepada orang tua yang masih hidup maupun kepada orang tua yang sudah mati. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Neraka jahim ini sangat pasti dan sangat dahsyat. Tidak ada orang yang sanggup dibakar, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tidak ada. Bakar api yang paling terkecil elemennya itu mungkin hari ini kalau misalnya ada yang hisap rokok itu rokok samsu. Ada sebagian orang yang bisa mematikan api rokok samsu dengan tangan. Tapi kalau seandainya sebuah kesalahan itu dibakar dengan api rokok samsu, tapi bukan dengan tangan, dimasukkan ke dalam ketiak. Mungkin tidak ada yang sanggup menahannya dengan api rokok samsu, apalagi dengan api kompor rokok. Katakanlah misalnya punggungnya di belakang dibakar dengan api kompor rokok. Ini baru api dunia. Belum lagi dengan api akhirat, api di neraka. Satu lubang jarum apabila jatuh ke bumi itu akan menghanguskan semua bumi. Bayangkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Maka saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ayo gunakan fasilitas seperti itu. Saat Allah memberikan kepada kita pemimpin yang saleh yang mengajak kepada kita untuk salat berjamaah, ayo gunakan fasilitas tersebut. Karena ini adalah sebuah yang mahal. Pada saat kita berada di luar yang tidak ada yang mengurusi hal-hal seperti itu, maka ini sangat menjadi tanggung jawab kepada kita masing-masing. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Yaslaunaha yaumaddin, semuanya itu akan kita ketemui nanti pada hari akhirat. Lelah kita tidak mau keluar dari tempat ini, sebenarnya kita sudah sangat ngantuk, mau pulang ke rumah langsung tidur, tapi kita duduk di sini, ini akan kita ketemui nanti di hari akhirat. Lelah kita di sini, duduk kita di sini. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan kita dapati nanti kelak di hari akhirat. Semoga 3 ayat ini dapat bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada Bapak Ibu jemaah semuanya, sehingga tidak ada satupun amal yang kita lakukan itu sia-sia. Dan dengan beberapa ayat yang kita pelajari ini, semoga bertambah keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.